ఏదో పల్లెటూరు రైతు కుటుంబం. ఇండియా సారు నేను డ్రైవ్ చేయనా? Sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih ya sudah subscribe dan menyimak terus video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah tentunya untuk sahabat semua. Nah, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih nih ya buat Rijal Gibran dari Probolinggo, Tresia dari Kalimantan Timur, Komering Daya dari Palembang, Lana Taufik dari Salatiga, Faiz Romadari dari Pasuruan, Nur Jamilah, Fadil Asya dari Medan, Fadila Wayahah dari Madura, Atta Rongga dari Kisol Sere, Andarenda dari Pekalongan. Dan tentunya buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Vida. Bagaimana keseruan filmnya? Dan gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Betty, Ray. తొందరపడ్డాడు. Farun adalah mahasiswa kedokteran yang berasal dari India, mengambil spesialis bedah saraf yang tinggal di Amerika Serikat bersama kakak laki-lakinya bernama Raju dan adik angkatnya yang bernama Buji. Setelah pulang kerja mereka selalu menyempatkan untuk quality time. Saat inilah Farun dan Buji mengatakan jika Raju harus menikah. Farun mencarikan calonnya dari aplikasi online, seorang gadis India yang benar-benar berada di India. Gadis itu bernama Renuka yang memiliki latar belakang pendidikan psikolog. Renuka memiliki seorang adik perempuan bernama Banumati yang masih kuliah dengan jurusan Argikultur. Keluarga Renuka berasal dari Telanga. Raju datang ke India bersama adik laki-lakinya untuk memperkenalkan diri. Kemudian baru akan diambil keputusan apakah Raju dengan Renuka akan melanjutkan ke jenjang pernikahan. Banumati yang mengetahui jika akan datang pria yang akan melihat kakaknya merasa sangat senang. Dia mengintip calon kakak iparnya dari jendela saat Baji menghampirinya dan meminta digendong untuk melihat apa yang terjadi di dalam rumah. Raju dan Renuka diberikan waktu untuk saling mengenal. Setiap kali Raju gugup, dia akan merokok, menekan kukunya. Mereka membicarakan banyak hal seperti tanggapan Renuka terhadap pria yang merokok. Bagaimana tanggapan Renuka mengenai perjodohan? Apakah dirinya keberatan? Jika iya, Raju akan membantu untuk berbicara kepada ayahnya agar tidak ada masalah di kemudian hari. Dan Renuka tidak masalah dengan perjodohan yang diatur karena mereka akan terlebih dahulu saling mengenal dan baru memutuskan apakah melanjutkan atau tidak. Ayahnya bukan seorang yang pemaksa, kata Renuka. Raju mengatakan jika dia memiliki seorang adik laki-laki yang akan datang beberapa hari lagi dan dia yang akan memutuskan setelah bertemu dengan Renuka. Tentu keluarga Renuka terkejut dan khawatir dengan apa yang didengarnya. Sampai-sampai Banu mengomel pada bibinya yang sedang menyiapkan makanan. Berbicara saat akan tidur membuat Banu tahu jika kakaknya menyimpan kekhawatiran kepada ayahnya yang sakit. Jika dia pergi maka tidak ada yang akan mengingatkan ayahnya untuk meminum obatnya. Farun sampai di Telanga dengan menggunakan kereta api dan untuk pertama kalinya dia bertemu dengan Banumati yang ditugaskan untuk menjemputnya. Di sana ia bertemu Banumati, adik perempuan Renuka. Banu adalah gadis cantik dan percaya diri. Sepanjang perjalanan banyak perdebatan yang terjadi antara Banu dan Farun mengenai pandangan Farun dalam memilih calon pengantin. Seperti apa saja kriterianya. Hingga puncaknya Farun memutuskan untuk berhenti di tengah jalan lalu menunggu bajai datang untuk mengantarnya ke rumah Banu dengan mengikuti mobil yang dikemudikan Banu. Ketiga laki-laki bersaudara itu sekarang sedang berada dalam kamarnya. Raju mengatakan jika dia menyukai Renuka dan akan melanjutkan pernikahannya. Namun kemarin dia hanya memberikan alasan jika adiknya yang akan memberikan keputusan. Esok harinya Farun dan Renuka bertemu. Farun memberitahukan detail kakaknya agar Renuka lebih dapat memahami kakaknya. Apalagi dengan latar pendidikan psikolog Renuka. Sebagai adik yang sangat menyayangi kakaknya,
Farun menitipkan Raju pada Renuka untuk diberikan perhatian karena kakaknya adalah pekerja keras. Berpikiran terbuka dan yang jelas mau menerima kakaknya apa adanya. Semua keputusan ada di tangan Renuka, itu yang dikatakan Farun saat hendak pergi. Banu yang sedari tadi mendengar pembicaraan mereka mulai memiliki pandangan yang berbeda terhadap Farun. Banu beranggapan jika Farun adalah orang yang baik. तुम्हारे लिए Bibinya Banu berteriak memanggilnya untuk meminta tolong membelikan telur ke pasar. Saat akan pergi, Banu melihat Farun yang sibuk dengan HP-nya. Banu mengajak Farun untuk ikut bersamanya ke pasar dengan berjalan kaki karena letak pasarnya tidak terlalu jauh dari rumah Banu. Farun yang terbiasa hidup di metropolitan tidak memahami perbedaan kultur yang ada. Sepanjang jalan mereka saling bertukar cerita. Farun mengatakan jika dia akan segera menjadi dokter saraf. मेरे बारे में छोड़ो, अपने बारे में बताओ. What do you do? एग्रीकल्चर बीएससी देश का Saat makan malam, mereka dihidangkan omlet. Dengan telaten Farun menyuapi Buji dan ini membuat Banu semakin suka pada Farun. Ternyata Sumati, sahabat Banu, juga menyukai Farun karena dia cukup tampan dan bersemangat. Raju mengatakan jika mereka memiliki paman di Hyderabad dan pamannya akan segera menelpon untuk membicarakan kelanjutan pernikahan dan ini membuat keluarga Banu khawatir kembali jika mereka akan membatalkan pernikahan ini. Raju yang menyadari ketegangan ini kemudian mengatakan jika dia menyukai Renuka dan akan tetap melanjutkan pernikahan. Farun yang takut cicak berada di luar kamarnya saat Banu lewat dan bertanya mengenai upacara pemujaan yang akan dilakukan di kuil. Apa saja yang harus dilakukan? Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Banu dengan mengatakan jika Farun harus memulai dengan mandi jam 3 pagi lalu mengenakan pakaian dhoti, pakaian khusus untuk laki-laki. Farun yang tidak tahu apa-apa melakukan apa yang Banu katakan. Dia mandi jam 3 pagi lalu menggunakan dhoti. Pagi harinya sontak Farun menjadi pusat perhatian karena pakaian yang dikenakan serangkaian upacara pun dilakukan sebelum pernikahan. Raju dan Farun sedang berjalan di pematang sawah dan bertemu dengan pemilik tanah. Mereka berencana akan membeli sawah di sana sebagai investasi. Lalu melihat Banu yang sedang mengendarai traktor kecil untuk membajak sawah, cukup terkejut dengan apa yang dilakukan Banu. Farun mengambil gambar Banu. Malam harinya Banu yang sedang belajar mengalami kesulitan saat dia sedang belajar di depan kamar. Farun lewat sedikit berbincang tentang apa yang sedang dilakukan. Akhirnya Farun menawarkan diri untuk membantu Banu belajar. Banu memberanikan diri bertanya pendapat Farun tentang dirinya. Farun tidak menjawab pertanyaan Banu. Akhirnya Farun membuatkan Banu teh dan mereka berbincang santai. Banu semakin suka pada Farun karena dia adalah laki-laki yang bijak, laki-laki yang baik dan menyenangkan menurut Banu. Banu dan Sumati mengendarai motor ke kampus karena akan mengikuti ujian. Namun sebelumnya Banu mengatakan pada Farun jika dia bosan boleh datang ke kampusnya untuk jalan-jalan. Farun menghampiri Banu yang sedang berjalan keluar dari ruangan. Mereka kini menuju ke kantin. Farun yang memperhatikan jika ada beberapa pemuda yang sepertinya menjadikan Banu bahan bercandaan. Farun izin untuk ke kamar kecil. Tak lama terjadi keributan, mereka berlarian menuju sumber keributan. Ternyata Farun sedang berkelahi dengan teman Banu yang dari tadi mengganggu Banu. हम दोनों साथ आए थे साथ Seluruh वापस जाएंगे keluarga Farun datang dari Hyderabad. Kedekatan Farun dan Sailu, sepupu Farun, mengganggu hati Banu. Banu baru mengetahui jika gadis itu adalah sepupu mereka yang akan pergi ke Amerika Serikat. Hari pernikahan pun tiba. Kebahagiaan terpancar dari wajah kedua keluarga, namun bagi Renuka dan Banu ada kesedihan karena mereka harus terpisah. Renuka akan meninggalkan ayahnya untuk ikut bersama suaminya. Saat pesta usai, Banu melihat ayahnya yang duduk sedih di balkon. Esok paginya, Banu membantu Renuka membereskan barang yang akan dibawanya ke Amerika Serikat. Semua sedang melakukan persiapan untuk pergi ke Hyderabad untuk melaksanakan upacara penyambutan menantu baru. Perjalanan akan dilanjutkan ke Amerika Serikat. Banu mendatangi Farun dan membuat janji untuk bertemu karena akan ada yang dibicarakannya. Namun ketika akan pergi, bibinya mengatakan jika Banu akan naik mobil bersama Renuka. Di tengah jalan, Banu meminta mobil untuk berhenti di stasiun kereta karena Banu memilih untuk naik kereta bersama yang lainnya. Berlari mengejar kereta yang berjalan melambat di stasiun, Banu memberikan alasan kepada ayah dan bibinya agar Renuka dan Raju dapat lebih saling mengenal jika hanya berdua saja. Banu terlihat gelisah ingin berbicara dengan Farun, tetapi Banu tidak dapat bertemu dengan Farun karena Farun asing bercerita dengan Sailu. Hingga malam hari Banu berinisiatif mengantarkan pisang untuk Buji dengan alasan Buji tidak makan apa-apa dari siang. Padahal Banu ingin pergi ke bilik Farun.
Sampai di depan bilik, Banu mendengar jika Farun mengatakan di India tidak ada harapan untuk dokter berkembang. Jadi dia memutuskan untuk kembali ke Amerika Serikat. Semua yang ada di India bagus untuk liburan saja, tidak untuk menata masa depan. Dan juga masalah pernikahan Sailu dan pacarnya yang didengar Banu, yang dianggap pembicaraan itu adalah pembicaraan pernikahan Farun dan Sailu. Mendengar perkataan Farun, Banu tidak jadi untuk mengungkapkan perasaannya pada Farun. Sampai di Hyderabad, sikap Banu berubah pada Farun. Banu selalu mengabaikannya dan berubah dingin pada Farun. Bahkan sampai hari keberangkatan Renuka, mereka tidak bertegur sapa. Tiba di Amerika Serikat, Farun tidak bisa berhenti memikirkan Banu. Memiliki banyak kesempatan untuk berbicara dengan Banu saat kakak iparnya menelpon. Namun Banu tetap tidak mau berbicara dengannya. Semua WA-nya sama sekali tidak ada yang dibalas oleh Banu. Dia memutuskan untuk mengakui cintanya pada Banu setelah sebelumnya berbicara dengan Renuka untuk meminta pendapatnya. Tentu Renuka terkejut ternyata Farun mencintai adiknya. Namun Renuka juga merasa senang jika Farun menikah dengan Banu. Mereka akan terus bersama. Farun memutuskan akan menyatakan cintanya lewat WA. Namun Banu Mati memberinya jawaban yang membuat Farun kecewa dengan mengirimkan foto sandal sebagai balasannya. Sebelumnya Farun tidak pernah menyukai seorang gadis seperti saat dia menyukai Banu. Farun sangat gusar, tidak fokus dalam studinya. Ini membuat Renuka merasa tidak enak hati dan kasihan pada Farun. Renuka berinisiatif akan berbicara dengan Banu, namun tetap saja Banu tidak tertarik dengan lamaran Farun karena Banu masih salah paham. Farun masih belum menyerah, dia masih berusaha menghubungi Banu namun tidak mendapatkan respon. Merasa frustasi, Farun meminta pada Renuka untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Apa salahnya? Renuka menelpon Banu dan memaksanya untuk menerima telepon dari Farun. Farun menelpon Banu dan menanyakan apa alasan dia ditolak. Hanya jawaban jika Banu tidak menyukai Farun saja yang diterimanya. Karena kecewa dengan jawaban Banu, Farun mengatakan jika dia adalah seorang calon dokter banyak yang akan mau dengannya, bukan seperti Banu yang hanya seorang calon petani. Perkataan Farun membuat Banu sakit hati, lalu mengatakan jika Banu akan memperoleh calon lebih baik dan Farun kemudian mengakhiri teleponnya. Saat berangkat ke kampus, Banu memiliki ide untuk meminta foto tetangganya yang baru saja pulang dari London, yang ternyata dia adalah kakak dari sahabat Sumati. Lalu Banu mengirimkan foto tersebut kepada Farun. Ali datang, menghibur Farun lalu menyarankan untuk menghubungi Suzy dan pergi berkencan. Apapun yang mereka lakukan, Farun selalu teringat pada Banu. Lagi-lagi Ali memiliki ide untuk membuat Banu panas. Ali mengedit foto Farun seperti sedang berciuman dengan seorang gadis lalu mengirimkannya pada Banu. Saat sampai di rumah ternyata ada sebuah keluarga yang datang untuk melamar Banu karena Banu pernah meminta foto selfie-nya. Banu merasa hal itu sangat tidak mungkin hanya gara-gara meminta foto selfie berujung dilamar. Namun saat Banu menerima WA foto Farun sedang berciuman dengan seorang gadis, Banu meradang lalu memutuskan untuk menerima lamaran tetangganya itu. Tiba-tiba saja Renuka pingsan lalu dilarikan ke rumah sakit. Kabar bahagia mereka peroleh namun ada sedikit masalah dengan kandungannya sehingga Renuka diharuskan bed rest. Raju yang tidak tega membiarkan Renuka sendirian di rumah menelpon ayahnya dan meminta tolong untuk mengirimkan seseorang untuk menjaga Renuka selama beberapa bulan sampai dia dinyatakan sehat. Raju khawatir karena Renuka akan sendirian di rumah jika dia bekerja. Ayah Banu meminta pada Banu untuk pergi ke Amerika Serikat karena bibinya takut bepergian dengan menggunakan pesawat dan juga usia yang sudah tidak muda lagi. Awalnya Banu menolak namun akhirnya dia menyetujui untuk pergi ke Amerika Serikat. Farun menjemput Banu di bandara bersama dengan Suzy yang diakui Farun di depan Banu sebagai pacarnya. Farun menolak oleh-oleh yang diberikan oleh Banu dan itu membuat Banu semakin merasa canggung. Begitu juga dengan hari-hari berikutnya, Farun lebih banyak menghindar dan bersikap cuek pada Banu. Hingga suatu malam saat Farun sedang belajar, dia merasa terganggu karena Banu dan teman-teman kecilnya membuat keributan. Farun mengatakan jika ini bukan di India tapi di Amerika Serikat. Hal ini mengganggu Banu. Di rumah Raju, mereka mengadakan pesta untuk kehamilan Renuka. Suzy yang juga diundang berdandan dengan menggunakan sari yang diberikan oleh Banu. Tampak cantik. Malam harinya, Ali mengajak Banu ke sebuah pesta dengan menggunakan pakaian yang modern. Farun terkejut karena Banu menggunakan pakaian yang terbuka, marah karena dia tidak suka melihatnya berpakaian seperti itu. Kemudian bertengkar karena masalah lamaran yang ditolak dan juga kencannya yang gagal dengan Suzy. Jadi Farun menyalahkan Banu dan itu membuat Banu heran. Tidak mengerti kenapa Farun bisa berubah secepat itu.
Setelah pertengkaran di antara Banu memutuskan untuk pulang ke India. Setelah seminggu, Renuka melarangnya. Namun Banu sudah memutuskan dengan alasan dia khawatir dengan ayahnya, lalu meminta dibelikan tiket oleh Raju. Saat menelpon ayahnya pun Banu mengatakan jika dia akan pulang karena keadaan kakaknya sudah membaik, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Sebelum berangkat, Banu memutuskan untuk mengunjungi teman yang bernama Sumati yang berada di Amerika Serikat. Setelah sebelumnya memberi kabar kepada Sumati jika dia akan kembali ke India dalam beberapa hari lagi. Harun diminta mengantar Banu ke tempat Sumati. Dalam perjalanan Harun menurunkannya di halte bis dan membelikannya tiket untuk Banu agar dia bisa naik bis. Menyadari dia telah menyakiti Banu, Harun kembali ke tempat dia meninggalkan Banu. Di dalam mobil Banu menangis karena ditinggalkan di tempat asing sendirian hanya karena Banu menolak lamaran Harun. Harun yang merasa bersalah kemudian menjelaskan jika dia melakukan itu agar bisa segera move on dari Banu. Namun ternyata sulit. Harun mengaku kepada Banu betapa dia sangat mencintainya, tidak sanggup membayangkan jika Banu menikah dengan orang lain, dan apa yang Harun lakukan terhadap Banu hanyalah usahanya untuk melupakan Banu. Meskipun tidak berhasil, mereka kemudian memutuskan untuk tetap berteman. Lalu Harun berjanji akan mengajak Banu untuk berkeliling Amerika Serikat. Selama Banu di sini, satu persatu kesalahpahaman mereka terselesaikan. Seperti saat Banu salah paham antara hubungan Harun dengan Sailu. Saat mereka membahas konsep pernikahan Sailu dan tunangannya, hubungan mereka pun kembali membaik. Di rumah Raju, mereka mengadakan pesta kejutan untuk Harun karena lolos administrasi menjadi seorang dokter. Banu datang menemani kakaknya di kamar, lalu saling berbicara. Renuka bertanya mengenai perasaannya pada Harun, namun Banu juga masih bingung dengan perasaannya jika dia menerima Harun. Banu juga mengatakan jika Harun bersamanya, Harun tidak akan bisa menggapai cita-citanya menjadi seorang dokter saraf yang sangat terkenal. Itu juga menjadi pertimbangan Banu. Di mobil saat di bandara, Banu menyerahkan oleh-oleh yang dia bawa untuk Harun yang dulu sempat ditolaknya. Di bandara, Banu berlari ke arah Harun dan memeluknya singkat. Dari itu Harun mulai menyadari bahwa Banu masih mencintainya. Setelah berbicara dengan kakaknya, akhirnya Harun pergi ke India untuk melamarnya. Ayahnya masih belum mengetahui masalah Banu dan Harun. Mulai menaruh curiga saat Harun datang ke rumah dan meminta izin untuk berbicara dengan Banu. Ayah Banu menelpon Renuka dan mengatakan jika Harun ada di India dan datang untuk menemui Banu. Renuka menceritakan semuanya, sementara di rooftop Harun mengungkapkan apa yang ada di hatinya dan mengetahui bagaimana perasaan Banu kepadanya. Namun dia akan tetap menghormati keputusan yang Banu ambil. Ayah Banu mengetahui jika mereka saling menyukai, oleh karena itu ayahnya menyarankan dia untuk mengikuti kata hatinya dan menikahi Harun. Jangan menikahi pria hanya karena memikirkan ayahnya. Itu akan membuat ayahnya merasa bersalah karena menjadi penyebab ketidakbahagiaan anaknya. Meski bahagia menikahi Harun, Banu khawatir akan meninggalkan ayahnya sendirian. Usai upacara pernikahan, sambil mengatakan pada Renuka jika kehidupan mereka lucu. Lahir sebagai saudara, dibesarkan bersama hidup dalam satu desa dan menikah dengan kakak beradik yang sama-sama tinggal di luar. Dan kini mereka akan tetap bersama walaupun sudah menikah. Banu mengemasi barang yang akan dibawanya ke Amerika. Renuka kemudian mengatakan bahwa Harun sebenarnya telah memutuskan untuk menetap dan berpraktek sebagai dokter di desa mereka. Kabar yang sangat menggembirakan bagi Banu. Dia berlari mencari Harun, lalu ketika bertemu dengan saudaranya, Banu mengatakan jika dia tidak jadi pergi ke Amerika Serikat. Banu memanggil Harun yang sedang berjalan di sekitar sawah dan bertanya kepadanya kenapa dia mau melakukan pengorbanan sebesar itu untuk Banu. Dan Harun menjawab bahwa dunianya adalah Banu, dan di mana Banu berada di situ Harun juga ada, karena Harun sangat mencintainya. Harun memutuskan untuk mendirikan klinik di desa tersebut dan mereka hidup bahagia. Cerita pun berakhir. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK2135. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.